Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, saya akan berbicara tentang bagaimana menjadi bukti hidup dari Yang Maha Esa. Banyak yang masih memiliki salah pengertian tentang keesaan Tuhan. Ada yang menyebut saya punya keyakinan tauhid. Ada yang menyebut saya punya keyakinan yang monoteis. Lalu klaim itu membuat kita menjadi anti dan sulit untuk menerima orang lain yang tidak memiliki identitas seperti yang diklaim oleh kita. Karena kita menganggap seolah-olah ketuhanan yang Maha Esa itu menyatakan bahwa Tuhan itu satu. Dan satu itu ingat, itu angka. Dan Tuhan bukan angka. Jadi Esa itu bukan satu. Bahkan Esa itu sesungguhnya adalah meliputi segalanya. Esa itu artinya adalah sang tunggal, energi universal tanpa batas, yang meliputi seluruh bentuk dan seluruh wujud. Dan kalau kita bisa mengalami itu, itulah tauhid tingkat tinggi. Dan selama ini, hanya kesombongan tauhid aja yang diproklamirkan oleh kita. Dan kita menyangka seolah-olah ketika kita mengatakan Tuhan itu satu, kita sudah mencapai kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa dicapai dengan cara membaca buku, bahkan membaca kitab suci sekalipun. Karena kebenaran itu pada dasarnya adalah pengalaman langsung yang dialami oleh diri kita masing-masing. Dan pengalaman itu tidak bisa diwakilkan. Dan pengalaman itu satu dengan yang lain juga tidak bisa dibandingkan. Saya sering membuat umpama yang sederhana. Laut itu tidak pernah menciptakan ombak. Tapi laut itu bermanifestasi. Salah satu wujud manifestasi dari laut, itulah ombak. Dan ombak bukan ciptaan laut. Dan ombak itu menjadi keliru ketika dia merasa seolah-olah sesuatu yang terpisah dari laut. Tapi ketika ombak itu menyadari kalau dirinya hanya manifestasi dari laut, tidak ada ilusi keterpisahan bagi ombak. Karena dia tidak pernah merasa terpisah dari laut. Ilusi keterpisahan yang telah terbangun sejak lama pada diri manusia dengan sang keberadaan, dengan Tuhannya, apapun dia menyebutnya, itulah yang membuat manusia menjadi terlalu jauh dia berjalan. Lalu dia terjebak oleh ilusi kebenaran. Dan dia belum mengalami kebenaran itu sendiri. Yang paling berbahaya dalam hidup ini bukan merasa gelap. Yang paling berbahaya itu merasa terang. Coba saksikan orang yang merasa terang. Merasa sudah sampai kepada Allah, merasa sudah kenal kepada Allah, merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling benar. Apa yang dia lakukan? Dia mulai memunculkan ego spiritualnya dengan cara memulai menghakimi pihak lain yang dianggap berbeda dengan dirinya. Ini orang yang merasa terang. Dan celakanya orang yang merasa terang, dia merasa sudah terang dan tidak mencari terang karena merasa sudah terang. Jadi benar yang dikatakan Syekh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang paling berbahaya di semesta ini adalah orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Tapi dia merasa tahu. Lihat orang yang merasa tahu selalu ingin merasa sebagai narasumber. Kayak toren yang mengalirkan air terus-menerus dan lama-kelamaan habis. Lalu hanya mengulang-ulang kekosongan saja. Membosankan. Banyak kayak gitu. Tapi mereka yang merasa gelap, dia tidak nyaman dalam kegelapan. Dia masih berharap ada terang di ujung terowongan. Tapi hati-hati ketika kita melakukan pencarian. Ingat ya, kalau orang mencari yang ada atau yang tidak ada? Yang tidak ada. Ada nggak orang yang mencari Tuhan? Ada. Dia mencari yang ada atau mencari yang tidak ada?
Berarti ketika dia mengatakan saya mau mencari Tuhan, berarti Tuhan itu bagi dia tidak ada. Ada sinetron, judulnya Para Pencari Tuhan. Tuhan aja dianggap batu ali. Yang kadang ada, kadang tidak ada. Itu karena kita sampai hari ini belum menjadi bukti hidup dari Yang Maha Esa. Sekali lagi, karena sampai hari ini kita belum menjadi bukti hidup dari Yang Maha Esa. Mereka yang sudah menjadi bukti hidup dari Yang Maha Esa, dia tidak melakukan pencarian lagi. Mau nggak kita ini menjadi bukti hidup dari Yang Maha Esa? Mau? Oke. Inilah yang akan saya ajarkan pagi ini. Nanti saya akan bawa para sahabat untuk tenggelam memasuki tubuh ilahi. Ketika kita masih memiliki persepsi bahwa diri kita ini adalah ciptaan Tuhan, berarti ada dua. Ada yang dicipta, ada pencipta. Dua bukan? Dan ilusi itu, ilusi persepsi itu akan membuat seolah-olah yang dicipta dengan pencipta itu berjarak. Dan persepsi ini sudah terbentuk nih sekarang di dalam diri kita. Ada yang dicipta, ada pencipta. Dan yang luar biasa, yang dicipta ini diberi nama kan? Namanya hamba. Yang mencipta juga diberi nama. Namanya Tuhan. Nah, yang dicipta ini seolah-olah sesuatu yang berbeda dengan yang mencipta. Yang dicipta ini dipersepsi sebagai sesuatu yang sangat lemah, tidak berdaya. Betul? Masih ada nggak persepsi itu pada diri kita sekarang? Lalu kita menerapkan kalimat la haula wala quwata illa billah di tempat yang salah. Saya ini kan dicipta. Karena saya dicipta, saya tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Cipta, rasa, karsa, seolah-olah miliknya sang pencipta. Dan persepsi itu sangat berbahaya, karena membuat kita semakin lemah. Dan kita menganggap seolah-olah diri ini sesuatu yang tidak berdaya. Betul nggak? Masih ada nggak persepsi itu sekarang? Masih. Kamu tuh hamba, harus memohon dan meminta kepada sang pencipta. Saat kita memohon kepada sang pencipta, itu semakin menegaskan bahwa diri kita ini terpisah dengan sang pencipta. Lalu muncullah kata-kata yang seolah-olah bagus, halus, padahal itu kata-kata yang berasal dari kebodohan dan ketidaksadaran. Contoh, saya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Halus? Halus. Bodoh? Bodoh. Sadar? Sadar kalau itu bodoh ya. Sedangkan di Quran sendiri kan Tuhan sudah bilang, aku bersama kamu. Bersama. Tapi karena paradigma ini sudah begitu melekat, kata bersama yang Tuhan bilang, ma'a, wahua ma'akum. Dia bersama kamu. Kata bersama ini hilang oleh konsep, hilang oleh pengertian, hilang oleh paradigma. Sehingga kesadaran bahwa kita bersama ini sudah tidak terasa lagi. Kursi ini dicipta oleh sang pencipta, pencipta kursi. Pencipta kursi dengan kursi setelah mencipta terpisah. Jadi sebetulnya bahasa yang paling cocok untuk membuang ketidaksadaran itu. Mari kita sekarang masuk pada satu kata yang lebih cocok. Bahwa sebetulnya semua yang ada di alam semesta ini bukan ciptaannya. Tetapi beliau sendiri bermanifestasi dalam segala wujud, dalam segala bentuk. Dan beliau masih ada di situ. Maka beliau sendiri mengatakan, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dia meliputi langit dan bumi. Kata meliputi ini saja
dinegasikan oleh kebodohan dan ketidaksadaran. Dan masih ada persepsi seolah-olah Tuhan itu adalah pribadi. Dia sosok. Dia menempati suatu ruang. Di tempat yang tinggi, jauh, entah di mana. Saat kita berdoa, kemudian menengadahkan wajah ke langit, mengangkat kedua tangan. Padahal, tangan ini bisa terangkat justru karena kehadiran dia. Tangan ini bisa diangkat karena sel-sel dalam tubuh kita dihadiri dia. Tapi kesadaran itu nyaris hilang. Karena semua orang melakukan begitu. Dan banyak yang melakukannya. Kebohongan itu diulang-ulang terus-menerus. Lama-kelamaan dianggap sebagai suatu kebenaran. Akhirnya, rasa keterpisahan ini terus menghantui diri kita. Muncullah kata-kata yang aneh tadi. Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Halus, kelihatan suci, kelihatan terhormat, dan pasti dipuja dan dipuji oleh yang sama-sama tidak sadar. Apalagi ada yang mengatakan, saya bertekad untuk melakukan pencarian kepada jati diri saya. Saya akan mulai perjalanan mencari Tuhan. Padahal kata mencari sering digunakan untuk sesuatu yang tidak ada. Kan aneh ya? Saya pernah didatangi tamu yang mengatakan seorang pencari. Lalu sebelum saya lanjutkan pembicaraan dengan beliau, saya tanya dulu. Memang menurut Anda Tuhan ada atau tidak ada? Ada. Yakin ada? Yakin. Terus kenapa Anda jadi mencari Tuhan? Katanya Tuhan ada, tetapi masih dicari. Nah, kita punya Pancasila itu sudah lama. Mungkin ada guru sejarah di sini. Pancasila itu dirumuskan tahun berapa? Sebelum kita merdeka, jadi bangsa yang merdeka, sudah dirumuskan nggak Pancasila? Oleh BPUPKI. Sudah dirumuskan kan? Dan salah satu rumusannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pesan leluhur kita sebetulnya dari kata ketuhanan ini, kita semua ini adalah manifestasi dari Dia. Dan di dalam diri kita ini ada energi yang tertidur, yaitu energinya yang harus dibangkitkan oleh kita. Dan kalau kita membangkitkan energi itu, berarti kita akan kesipati sifat-sifatnya. Nah, kesipati sifat-sifat Tuhan, itulah yang namanya ketuhanan. Ketika seseorang itu sudah mengalami pengalaman kesipati sifat-sifat itu, baru dia akan mengalami yang namanya Esa. Jadi kalau kita setiap hari Senin upacara Sidakep Baribalem, apa itu ya Sidakep Baribalem ya? Ya ginilah. Kan gitu kan kalau upacara? Betul nggak? Ya menghadap bendera. Ada yang bacakan kan? Satu ketuhanan yang Maha Esa. Ngikutin kan kita? Ngikutin. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Itu diulang-ulang setiap upacara hari Senin. Kalau saya dulu waktu jadi PNS, setiap tanggal 17 itu ada upacara. Pakai baju korpri. Dan mengulang-ulang yang itu. Dan biasanya kalau saya ini kan manusia iseng. Saya ini sebetulnya Musa. Manusia usil seperti aku. Mau jadi Musa atau jadi Firaun? Musafir aja lah, Musa, setengah Firaun. Sudah perjalanan itu. Biasanya habis upacara itu saya suka iseng. Nanyalah teman-teman. Ini kan para akademisi, kaum intelektual. Tadi kesan apa yang Anda dapat ketika mengikuti upacara bendera? Pertanyaan saya ini dianggap pertanyaan lucu dan tidak perlu ditanggapi. Sepertinya pertanyaan yang tidak berdasar. Kalau saya ini menyelami, ya. Saat menaikkan bendera merah putih itu kesadaran apa sih yang terbangun dalam diri kita? Saat membacakan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, kesadaran apa yang sedang muncul dalam diri kita? Pengalaman rasa apa yang sedang muncul dalam diri kita? Kalau kita sadar dengan kata-kata ketuhanan, ini air mata saya sekarang udah mulai turun. Kalau kita sadar dengan kata-kata ketuhanan, ketuhanan berarti kita ini harus tahaluk bi akhlakillah. Kita harus berakhlak seperti akhlaknya Allah. Disitulah kita akan merasakan tauhid tingkat tinggi. Kemanunggalan bersama Dia. Lenyapnya semua aku dalam tubuh ilahi yang tanpa batas.
Di situ kita akan mencapai keheningan. Keheningan itu adalah lenyapnya segala sesuatu selain Dia. Banyak orang yang mengajarkan kepada kita, kita harus melepaskan kemelekatan kepada harta, melepaskan kemelekatan kepada jabatan, melepaskan kemelekatan kepada pasangan, kepada keluarga, melepaskan kemelekatan kepada bisnis, uang, dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak berhasil? Karena sumber kemelekatannya belum dilepaskan, yaitu aku. Jadi omong kosong, hanya lip service, hanya di mulut saja. Sedangkan pusatnya tidak kita lepaskan. Selama kita masih merasa kalau aku itu ada, dan aku itu yang membuat kemelekatan pada yang saya sebutkan tadi. Tapi saat aku itu dilebur, saat aku itu lenyap. Saya tidak berbicara lenyapnya tubuh, bukan. Bukan itu. Meditasi itu sebetulnya, saat kita melakukannya, kita tidak tahu apa-apa yang sedang terjadi. Kita hanya merasakan kehadiran saja. Itu meditasi. Saya ulang ya, banyak yang tidak mengerti. So meditasi. Kadang-kadang saya tanya, habis meditasi, apa sih meditasi? Meditasi itu, kita tidak merasakan apa-apa. Bahkan kita juga tidak tahu apa-apa yang sedang terjadi. Tetapi saat itu kita merasakan sebuah totalitas. Merasakan sang kehadiran, satu-satunya tanpa aku. Itulah meditasi. Jadi meditasi itu ya bisa disebut sebagai mengalami yang Maha Esa. Jadi Pancasila sila pertama itu ya meditasi. Saat tidak ada dua lagi, yang ada cuman satu-satunya. Itulah meditasi. Mau mendengarkan ceramah atau mau mengalami? Udah mulai cerdas ya sekarang. Kalau mendengarkan ceramah saya, terus-menerus 2 jam, hanya menjejali otak kita dengan konsep, dengan pengertian. Dan konsep dan pengertian yang dijejalkan ke otak ini, semakin menjauhkan kita dari kebenaran. Makanya mohon maaf, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2, S3 5 tahun. Habis umur kita dihabiskan di dunia pendidikan. Apakah kesadaran muncul? Jangan-jangan dunia pendidikan itu hanya membuat kita menjadi orang-orang yang merasa terang. Padahal kita masih dalam kegelapan. Paham ya? Oke. Jadi ngerti dulu ya. Menjadi bukti hidup dari Yang Maha Esa. Berarti sudah bisa melihat seluruh kehidupan sebagai satu kesatuan secara keseluruhan. Tidak parsial lagi. Oke? Oke. Begitu kita sudah menjadi bukti hidup dari Yang Maha Esa. Ada surga dan neraka? Ada benar salah? Ada baik buruk? Ada senang tidak senang? Yang benar. Berarti yang kita saksikan semua adalah satu kesatuan energi. Energi tunggal yang sedang bermanifestasi dalam segala bentuk. Dan setiap bentuk ini, setiap wujud ini adalah manifestasinya. Harusnya setiap bentuk dan manifestasi itu bebas dari segala bentuk penilaian dan penghakiman. Yes? Jadi yang suka protes itu berarti bukti hidup dari Yang Esa bukan itu? Bukan. Yang suka memilih itu berarti bukti hidup dari Yang Esa bukan? Yang suka menghujat orang lain itu dan merasa dirinya paling benar itu bukti hidup dari Yang Esa bukan? Bukan. Berarti yang kadang baik sama suami ketika ngasih duit banyak, kemudian uring-uringan ketika duitnya kurang, itu bukti hidup dari Yang Esa bukan? Yang benar. Jadi Bapak Ibu ini sudah jadi bukti dari Yang Esa belum? Jawab dong. OTW, kata Dokter Boyke OTW. Memang itu jawaban yang paling cerdas OTW itu ya. Betul nggak? Jadi OTW-nya Dokter Boyke itu bukan on the way. Oh, tungguan we. Teuing nepi ka iraha. Ada Tuhan, ada setan. Kalau kita masih memahami itu, berarti sudah menjadi bukti dari Yang Esa belum? Tiap hari kita dijejali untuk menegasikan
bukti dari yang esa. Ada surga, ada neraka. Yang baik pada Tuhan dikasih hadiah surga. Yang tidak baik pada Tuhan dihukum habis-habisan, dibakar dalam neraka. Ada nggak orang menderita karena dibakar api? Ada. Yang benar. Ada nggak orang yang di sini menderita tapi tidak dibakar api? Ada apa banyak? Tadi saya tanya, ada nggak orang yang menderita karena dibakar api? Otaknya pasti, oh iya, karena dia terjebak kebakaran. Oke, nggak apa-apa, tapi itu hanya sebagian kecil. Tapi pertanyaan saya lebih esensial lagi. Ada nggak orang menderita tidak dibakar api? Tapi menderita, tapi terbakar. Dia dibakar oleh kebodohannya dan ketidaksadaran. Jadi sebetulnya, yang disebut dengan api neraka itu apa wujud nyatanya dalam kehidupan? Kebodohan dan ketidaksadaran. Itu sebetulnya api neraka yang sebenarnya. Sekarang saya tanya lagi. Banyakkah orang yang terbakar oleh kebodohannya? Siapa di antaranya? Banyakkah orang yang celaka, masuk penjara karena ketidaksadarannya? Sebanyak itu contohnya. Masih kita tidak percaya kalau neraka itu sudah ada sekarang. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu. Banyakkah orang yang hidupnya tenang, damai, bahagia karena dia itu sudah menjadi sumber cinta? Baik. Tadi ada yang jujur di belakang, jarang katanya. Tapi ada nggak? Ada. Ada nggak yang orang sudah terbebas dari benar salah, baik buruk, apapun yang terjadi dia melihat sebagai keseluruhan dari manifestasinya. Itu hanya tarian energi saja. Tarian energi yang sedang menampakkan diri dalam wujud yang beragam. Ada nggak? Nah, ada orang itu. Ada. Karena dia sudah bisa menumbuhkan cinta dan kesadaran. Itulah surga. Surga itu isinya cinta dan kesadaran. Begitu kita masuk cinta dan kesadaran, lepas itu semua yang disebut dengan kebodohan dan ketidaksadaran. Dan tidak pernah hadir dua-duanya. Begitu terang hadir, gelap tidak ada. Tidak pernah terang dan gelap itu berdampingan. Begitu gelap hadir, terang yang tidak ada. Begitu ego hadir, kesadaran hilang. Begitu kesadaran hadir, ego yang hilang. Jadi, semakin kita menghadirkan ego, semakin tidak sadar, semakin jauh dari kesadaran. Jadi pertanyaannya, maukah kita jadi bukti hidup dari Yang Maha Esa? Berarti, kita punya tekad dalam diri untuk membebaskan diri dari segala sesuatu selain Dia. Dan kita hanya melihat semua di semesta ini adalah manifestasinya. Udah masuk? Udah masuk? Oke. Nah, karena sudah masuk, kita sekarang akan mulai untuk praktek. Oke? Baik. Sekarang coba duduknya yang bagus. Semua duduknya bersila. Tetapi kalau bersila membuat kaki tidak nyaman, dan selonjor membuat kaki nyaman, selonjor aja nggak apa-apa. Meditasi itu bukan memaksakan tubuh disiksa berjam-jam dengan posisi tertentu, malah habis itu kemudian semut masuk ke dalam tubuh. Itu bukan meditasi, ya. Pokoknya dibuat serileks mungkin. Tapi kalau bisa tegak, lebih bagus. Oke, baik. Sekarang kalau sudah tegak, kalau sudah siap, tegakkan badannya. Baik, sekarang tegakkan tubuhnya. Luruskan pinggangnya, luruskan bahunya, luruskan lehernya. Lalu perlahan pejamkan matanya. Lalu tutup mulutnya perlahan. Masukilah keheningan. Fokuskan sementara waktu pikiran pada nafas. Biarkan nafas mengalir secara alami. Tetapi sadari masuknya, sadari tinggalnya, sadari keluarnya. Sadari masuknya, sadari tinggalnya, sadari keluar. Sambil menyadari nafas, ketika nafas masuk, terimalah dengan ridho. Ketika nafas harus keluar lagi, lepaskan dengan ikhlas. Kita latihan dulu, ridho dan ikhlas. Ketika nafas masuk, yang ridho. Karena nafas masuk bukan karena upaya kita. Nafas masuk
bukan diminta oleh kita. Napas masuk bukan karena doa kita. Napas masuk karena cinta kasih ruang kosong tanpa batas ini yang sangat mencintai diri kita. Sadari sepenuhnya, napas masuk bukan upaya kita. Napas masuk karena ada energi tanpa batas yang mengizinkan napas itu masuk. Napas masuk bukan oksigen, jauh melampaui oksigen. Oksigen hanya medianya saja, tapi yang sesungguhnya napas masuk adalah izin kehidupan. Napas masuk adalah inna lillahi, napas keluar wa inna ilaihi raji'un. Terimalah napas masuk dengan ridho, lalu izinkan napas keluar dengan ikhlas. Terima, lepaskan. Terima, lepaskan. Lepaskan seutuhnya. Lepaskan dengan penuh cinta kasih. Sekali lagi, terima, lepaskan. Terima, lepaskan. Sekarang bawalah mental itu ke dalam realitas fisik yang sedang para sahabat alami saat ini. Saya tahu banyak hal yang datang dalam kehidupanmu saat ini. Lewat pasangan, lewat anak, lewat peristiwa, kejadian, bisnis, pekerjaan. Dan yang datang itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada yang menyakitkan, ada yang membahagiakan. Tapi sudah janji dari awal bahwa saya ingin menjadi bukti hidup dari Yang Maha Esa. Sudah tidak ada lagi penghakiman dalam diri saya. Karena semua yang terjadi adalah tarian energi yang sama. Yang selama ini dinilai baik dan buruk, benar dan salah oleh diri kita, oleh diri saya sendiri. Saya lepaskan semua penilaian. Dan saya seutuhnya ridho menerima apapun yang datang. Dan izinkan semua yang datang itu untuk lepas. Dengan ikhlas. Sadari olehmu bahwa dirimu bukanlah ombak. Dirimu adalah lautan luas tanpa batas. Semua kejadian yang terjadi dalam kehidupanmu hanyalah manifestasi dari laut itu sendiri. Salah satunya adalah ombak. Sekarang katakan pada dirimu, saya bukan ombak. Saya adalah laut. Semua yang terjadi hanya bagian dari manifestasi energi. Sekarang lebih dalam lagi, saya bukan awan hitam. Saya bukan awan putih. Saya adalah ruang kosong yang menyaksikan semua yang terjadi. Saya bukan kejadian itu. Saya adalah ruang kosong tempat segala sesuatu terjadi. Sadari bahwa saya adalah ruang kosong tempat segala sesuatu itu terjadi. Saya adalah penyaksi dari semuanya. Terus munculkan kesadaran itu. Saya adalah penyaksi dari semuanya. Rasakan bahwa dirimu jauh lebih luas dari apa yang kamu pikirkan selama ini. Rasakan. Rasakan. Sekarang, dengarkan kata-kata saya. Aku menyadari sepenuhnya bahwa semua yang aku saksikan di semesta ini termasuk diriku adalah manifestasi dari energi semesta yang sama. Energi tunggal yang bermanifestasi dalam segala wujud, dalam segala bentuk, termasuk diriku. Semuanya adalah Dia.
Tak ada yang selain Dia, termasuk diriku. Aku adalah sumber cinta. Aku adalah sumber cahaya. Aku adalah sumber kasih. Aku adalah sumber kedamaian. Aku adalah sumber kesucian. Aku kuat. Aku utuh. Aku sempurna. Bahkan diriku tanpa batas. Sekarang lenyapkan aku yang kecil itu dalam tubuh semesta. Cukup mengikuti kata-kata saya dalam batinmu yang terdalam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus ulang kalimat itu. Ulang kalimat itu. Masuk, lenyap. Bahkan dirimu sudah tidak merasa ada lagi. Yang ada cuma kekosongan, yang tiada lain adalah keberadaan. Seluruh penderitaan manusia berasal dari hasrat untuk mengendalikan. Sekarang hasrat itu sudah lenyap. Tidak perlu mengendalikan cinta, waktu, bahkan Tuhan. Karena dirimu adalah manifestasi darinya. Ikut saja aliran energinya. Tidak usah melawan arus. Sungai energi ini sekarang akan membawamu ke samudera pusat kesadaranmu yang sesungguhnya. Menyerah bukan berarti kalah. Menyerah sesungguhnya adalah berhenti melawan arus kehidupan. Sekarang menarilah. Kehidupan tidak membutuhkan kendali. Kehidupan hanya membutuhkan kesadaran. Tidak ada yang perlu dikendalikan lagi. Tidak ada. Seni tertinggi untuk menjadi kosong adalah menyerah dengan penuh kesadaran. Biarkan sang keberadaan mengisi segalanya tanpa dirimu. Lepaskan perasaan tahu. Lepaskan perasaan punya. Lepaskan perasaan bisa. Lepaskan perasaan dirimu siapa. Tidak ada lagi. Jangan mencoba memegang kendali lagi. Menarilah. Tidak ada yang perlu dikendalikan. Rasakan kebijaksanaan alami mulai muncul dalam dirimu. Selaras dengan hukum kosmik yang jauh lebih besar daripada egomu sendiri. Tidak ada lagi ambisi dan tidak ada keinginan untuk menjadi sutradara dalam kehidupan. Yang ada cuma totalitas merasakan kehadiran. Tanpa ingin, bahkan semesta
akan memberikan segalanya tanpa kita harus meminta. Dalam keesaannya, kita bisa menerima seluruh kehidupan tanpa keluh. Dalam keesaannya kita bisa menerima seluruh kehidupan tanpa ingin lebih. Karena semuanya sudah sempurna adanya, sudah utuh. Sekarang kekuatan tertinggi sedang mengambil alih semuanya. Sudah, serahkan saja kepadanya. Kekuatan tertinggi itu bernama kesadaran. Dan kesadaran itu sekarang sedang hidup dalam dirimu. Dalam setiap denyut jantungmu, dalam setiap hela nafasmu. Bahkan sekarang dirimu tidak merasakan lagi keterpisahan. Karena saat ini dirimu sedang merasakan bahwa denyut semesta adalah denyut yang ada dalam dirimu. Sekarang dirimu bukan lagi individu yang terpisah. Dirimu sudah menjadi aliran dari keseluruhan. Sehingga tidak ada lagi yang harus ditolak dalam kehidupan. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi tempat untuk pergi. Dan tidak ada lagi kesempatan buat memilih. Kecuali berhenti menolak dan menerima segalanya tanpa batas. Tidak ada metode khusus untuk pasrah. Pasrah adalah berhenti menolak. Sekarang katakan pada dirimu, saya sudah bisa menerima semua hal yang terjadi dalam hidup saya sebagai berkah ilahi tanpa batas, sebagai jalan hidup saya, sebagai keutuhan yang tidak terpisah dari keseluruhan perjalanan hidup saya. Sekali lagi, kehidupan datang bukan untuk dikendalikan, tetapi untuk disadari. Rasakan, di sini penyerahan sedang terjadi. Kebebasan yang sejati sedang terjadi. Itulah tauhid tingkat tinggi. Sekarang tidak perlu lagi menjadi lebih baik. Baik saja secara alami. Kembali pada kodratmu. Pancarkan kebaikan dari kesadaranmu, bukan sebagai tuntutan dari pihak manapun. Rasakan ketika pikiran berhenti menuntut, tubuh berhenti melawan. Rasakan jiwamu menjadi tenang seperti danau yang memantulkan langit tanpa riak. Sekarang rasakan sang kesadaran sudah hadir. Hadir bukan sebagai sosok, tapi hadir sebagai ketenangan tanpa batas dalam dirimu. Hadir sebagai seni yang tertinggi. Ucapkan syukur yang dalam. Sekarang tidak mengejar lagi yang namanya kesempurnaan, tidak mengejar lagi yang namanya kebahagiaan. Karena sadar semakin berlari semakin jauh dari sumber kedamaian itu sendiri. Pulanglah. Pulanglah. Pulang. 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 Tidak usah menunggu mati untuk pulang. Pulanglah saat ini. Rasakan berada di kesadaran murni yang utuh. Selama ini kita berpikir tanpa kita mengendalikan, seolah-olah dunia akan kacau. Kita tidak belajar dari alam. Lihat alam. Tidak dikendalikan oleh siapapun. Tapi alam selalu menuju kepada keseimbangannya sendiri. Bahkan tidak perlu dikendalikan. Matahari tidak menetapkan jam untuk bersinar. Laut tidak membuat rencana untuk berombak. Semua berjalan sempurna dalam keberadaannya. Keberadaan yang tidak butuh pengendali lagi. Keberadaan adalah kesadaran yang menari tanpa alasan. Sekarang sadari, semua pengetahuan yang dijali di otak kita itu hanya ilusi kendali. Semakin banyak yang kita tahu, semakin takut kehilangan yang kita tahu. Ketakutan adalah tanda bahwa kita belum menyerah. Menyerah adalah menyelaraskan diri dengan irama jagat raya. Manusia bukanlah makhluk yang terpisah dari alam semesta.
Manusia adalah denyut dari alam semesta itu sendiri. Rasakan keheningan. Kembali pada suara alam. Oke. Sekarang tarik nafas lewat hidung perlahan. Tahan. Lepaskan lewat hidung. Tarik lagi nafas lewat hidung perlahan. Tahan. Lalu lepaskan perlahan. Tarik nafas lewat hidung perlahan. Nikmati kemewahannya. Tahan. Lalu lepaskan. Sekarang tarik nafas lewat hidung. Tahan. Lalu lepaskan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Tahan. Lepaskan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung sekali lagi. Tahan. Lepaskan lewat mulut. Sekarang belajar tarik nafas lewat mulut. Lepaskan ke hidung. Yuk. Lepaskan lewat hidung. Tarik lagi. Lepaskan lewat hidung. Tarik lagi lewat mulut. Lepaskan lewat hidung. Yang terakhir, tarik nafas lewat mulut, buang lewat mulut. Yuk, tarik nafas lewat mulut. Tarik lagi. Tarik lagi nafas lewat mulut. Baik, tenang. Buka matanya pelan. Lihat saya semuanya ke depan. Oke. Coba lihat ke seluruh kaca keluar. Ada yang berbeda? Lebih indah? Lebih terang? Oke. Kenapa? Karena kita sudah melihat dengan kesadaran. Karena sekarang kita sadar, semua adalah manifestasinya. Oke, sekarang kita nyanyi dulu ya. Oke. Ayo nyanyi semuanya ya, keluarkan suaranya. Boleh berdiri, boleh. Kerasin musiknya. Ayo, kita nyanyi. Di dalam perjalanan di samudra sunyi, jiwamu menari di cakrawala tak bertepi. Ku tinggalkan raga, ku tinggalkan nama, hanya jiwa bersujud di hadapanmu. Ayo nyanyi semuanya. Saat kematian menyibak tabir rahasia, membukakan jalan pulang menuju cahaya. Matahari bersinar bagai rembulan malam, dihiasi bintang ke bintang, bunga abadi berjalan. Di dalam maafkan aku, jauh dari genggaman kasih abadi, tiada tersisa semua guru dalam air mata. Rasa syukur yang tak berhingga saat aku menyatu denganmu, wahai kekasih tak terlukiskan. Keheningan jadi samudra indah, cintamu lembut memeluk jiwa abadi. Setiap detak jantung adalah zikir panjang, setiap nafas adalah puisi, dan berjumpa
yang rindu kembali ke pelukanmu. Aku mencintaimu. Antara hidup dan mati, lebih dari segala yang fana. Dalam hening aku pulang, dalam sujud aku pulang, dalam cintaku pulang kepadamu di dalam cahaya yang abadi. Sekali lagi ya, sekali lagi. Nyanyikan dengan kesadaran. Nyanyikan setiap kata-kata dengan kesadaran. Keluarkan suaranya. Di dalam perjalanan di samudra sunyi, jiwamu menari di cakrawala tak bertepi. Ku tinggalkan raga, ku tinggalkan nama, hanya jiwa bersujud di hadapanmu. Saat kematian menyibak tabir rahasia, membukakan jalan pulang menuju cahaya. Matahari bersinar bagai rembulan malam, dihiasi bintang gemintang, bunga abadi berjatuhan. Di dalam maafkan aku, jauh dari dekapan kasih abadi, tiada tersisa semua dalam air mata, rasa syukur yang tak terhingga saat aku menyatu denganmu, wahai kekasih tak terlukiskan. Keheningan jadi samudra indah, cintamu lembut memeluk jiwa abadi. Setiap detak jantung adalah zikir panjang, setiap nafas adalah puisi, dan perjumpaan ini tak tertampung kata. Tidak, maafkan aku hanya seorang pengembara yang rindu kembali ke pelukanmu. Aku mencintaimu. Antara hidup dan mati, lebih dari segala yang fana. Dalam hening aku pulang, dalam sujud aku pulang, dalam cintaku pulang kepadamu di dalam cahaya yang abadi. Silakan duduk kembali. Silakan. Dalam hening aku pulang, dalam sujud aku pulang, dalam cintaku pulang kepadamu digda cahaya yang abadi. Kapan pulangnya? Sekarang, di sini, saat ini. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Jadi, setelah kita tadi melakukan meditasi, kesadaran, maka saat ini kita mulai bertekad untuk menjadi bukti hidup dari Yang Maha Esa. Berarti setelah ini tidak ada protes lagi, tidak ada keluhan lagi, tidak ada benar salah lagi, tidak memilih lagi, tidak ada tempat buat pergi lagi. Yang ada apa? Berhenti menolak. Begitu kita berhenti menolak apapun, keheningan bukan sesuatu yang mahal, datang dengan sendirinya. Karena semua kebisingan hidup kita selama ini berasal dari penolakan. Apa yang kita tolak selama ini? Yang tidak disukai. Hasil siapa yang tidak disukai itu? Hasil penilaian pikiran. Siapa yang punya pikiran?
Berarti yang tidak disukai itu datangnya dari mana? Dari alam semesta apa dari pikiran? Baru tahu sekarang. Jadi yang tidak disukai itu bukan dari pasangan, bukan dari anak, bukan dari kolega, bukan dari alam semesta, apalagi dari Allah. Yang tidak disukai itu datang dari pikiranmu sendiri. Sadar sekarang? Nah, kalau begitu yang disukai datang dari mana? Dari pikiranmu sendiri. Yang tidak disukai dari pikiran, yang disukai dari pikiran, jadi selama ini kita salah alamat. Menuduh seolah-olah yang tidak disukai itu berasal dari pihak lain. Jadi, bedanya orang yang sadar dengan yang tidak sadar, orang sadar fokus pada cara dia memandang. Orang yang tidak sadar fokus pada yang dia pandang. Jadi ketika kita memandang dari sudut pandang ego, selalu akan ada dua. Tapi kalau kita memandang dari sudut pandang kesadaran, ternyata semua yang terjadi adalah tarian semesta yang sama, yang sedang dinilai oleh pikiran kita menjadi tidak sama. Tarian energi universal yang satu, yang esa, yang tunggal, yang sedang dinilai oleh kita. Karena berbeda dengan ekspektasi dari diri kita. Siapa yang punya ekspektasi, pikiran apa kesadaran? Lagi-lagi. Jadi sekarang kita sudah tahu. Oh ternyata tidak ada tempat untuk saya pergi. Tidak ada lagi kesempatan untuk memilih. Tahu artinya memilih? Memilih itu mengambil yang satu, menyingkirkan yang lain. Berarti kalau masih memilih, esa apa tidak? Jadi yang suka memilih, musyrik. Memilih itu tindakan syirik yang tidak disadari. Karena saat kita memilih mengambil yang satu, menyingkirkan yang lain. Berarti kalau kita mengambil yang satu, menyingkirkan yang lain, apakah itu keseluruhan? Bukan. Itu namanya parsial. Berarti kalau parsial, siapa yang menduakan? Tuhan atau diri kita? Itulah musyrik yang tidak disadari saat kita memilih. Sering melakukan itu? Tapi inginnya bahagia? Lucu gak kita ini? Lucu ya? Jadi ingin bahagia dengan cara memilih. Padahal ketika kita menyingkirkan yang kita tidak suka, yang tidak disukai itu akan datang berulang-ulang sampai kita bisa menerimanya. Jadi betapa kelirunya kehidupan kita selama ini. Oke. Dari kajian singkat ini, saya ingin menguji. Siapa yang mau sharing ke depan? Silakan. Silakan. Acungkan tangan. Silakan. Ya silakan tuh, ada yang mau acungkan tangan? Nah, silakan. Silakan. Boleh ke depan saja, Bun? Silakan. Diberi kehormatan untuk ke depan. Ya, dikasih jalan. Kan keadaan alam yang berbeda ya sampai di sini. Saya keluar dari rumah, saya sudah minta izin suami dan anak-anak saya. Saya keluarkan kendaraan saya, itu tiba-tiba saya melihat matahari yang jernih seperti bulan. Seperti bulan, warnanya putih, gading, berkilau. Terus saya lihat lagi, ini kan pagi ya, kenapa saya lihat bulan? Nah terus setelah itu saya jalan sepanjang jalan dari rumah sampai di tempat ini, itu bulannya berbeda-beda ya. Kadang bulan itu hilang, tertutup awan kelabu, awan putih lagi, terus saya diam lagi karena ada stopan lampu merah. Saat saya berhenti, bulan itu ada lagi, terus lama-lama bulan itu saya lihat putih bersinar. Saya masuk di perempatan Buah Batu, masuk ke arah Jelekong sini, bulan itu sudah jadi warna matahari. Sudah kuning bersinar sampai saya masuk, sampai saya parkirkan motor saya, sampai saya naik ke sini. Saat saya naik, saya ada sedikit sesek sedikit karena naik, tapi suara ayah ada di sini. Fokus satu langkah ke depan, sampai saya masuk di sini dan mengikuti meditasi ayah. Nah tadi saat menyanyikan lagu Dikdaha itu, saya tidak berdaya apa-apa, tapi saya seperti berputar di Ka'bah. Saya memutari Ka'bah, waktu pertama itu saya putarnya ke kanan, tapi saya ikuti saja, terus sampai akhir saya memutarinya ke kiri, dan badan saya seperti penari itu lah ya, yang panjang ininya. Nah ya, saya jadi kepala saya, tubuh saya melihat ada satu penari itu, dan saya melihat pintu Ka'bah yang seperti emas. Dan saat ayah buka mata, semuanya terang, warnanya persis seperti matahari saat terbit keemasan tadi. Oke. Itu ayah. Oke, tepuk tangan. Terima Ya. kasih. Luar biasa ya.
Ibu Santi dari Cimahi. Pernah ada yang membaca hadis Bukhari berbunyi begini. Waktu itu Nabi Muhammad sedang bersama-sama dengan para sahabat di malam bulan purnama. Dan tiba-tiba Nabi Muhammad bersabda, sabdanya seperti ini. Kelak kalian akan melihat Tuhanmu seperti bulan ini. Dan kamu melihatnya tidak akan berdesak-desakan lagi. Itu hadis. Silakan dicari di kumpulan hadis Bukhari. Jadi, pengalaman dari Ibu Santi tadi, kok matahari selembut bulan? Kenapa? Ketika pancaran dari energi dari diri kita, energi positif itu sangat kuat, resultantenya secara fisika, sinar matahari yang keras itu kalah sama energi positif yang dipancarkan dari diri kita. Dan sinar matahari yang keras itu kalah cahayanya, sehingga dia menjadi selembut bulan purnama. Dan tidak semua orang tadi pagi melihat kejadian seperti itu. Nanti suatu saat saya akan bimbing bagi mereka yang mau. Untuk menyaksikan itu bukan di luar sana. Di sini. Di sini di dalam diri kita sendiri. Dr. Boyke sudah menyaksikannya. Dr. Ferry, ini istri tercintanya Dr. Boyke, sudah menyaksikannya. Dulu mungkin tidak percaya ketika saya bicara begitu. Nanti kita persilakan beliau-beliau ini sharing sama kita. Jadi, mungkin ada yang mengira tadi pengalaman Ibu Santi itu sebuah ilusi. Itu sebuah perjalanan spiritual. Jadi kenapa memutar ke kanan kemudian memutar ke kiri? Karena tadi kan kajian kita hari ini, kita sudah yin yang. Sudah menerima yin dan yang dengan cara yang sama. Menerima kanan dan kiri dengan cara yang sama, karena sudah bebas dari penilaian. Kita sudah merasakan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini bukan pelatihan Pancasila, tetapi para sahabat bisa merasakan Pancasila sila pertama keren. Ya, tadi pulang gak kita? Pulang. Ya, dalam hening aku pulang, dalam sujud aku pulang, dalam cinta aku pulang. Ketika kita sudah memunculkan cinta dan kesadaran, tidak ada yang harus kita pilih lagi. Karena semua yang termanifestasi di semesta ini adalah cintanya. Kekuatan positifnya. Cuman selama ini dinilai oleh pikiran dangkal kita menjadi baik buruk, benar salah. Lalu kita mengira seolah-olah baik buruk dan benar salah itu dari luar. Padahal itu dari pikiran kita sendiri. Clear? Oke, silakan ada yang lain? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Guru, salam rindu. Tema hari ini kajian Ayah sebenarnya sangat menampar saya. Karena memang 1 minggu sebelum saya berangkat hadir pada hari ini, saya mengalami kejadian-kejadian yang selalu saya tolak. Jadi dalam 1 minggu ke belakang, semua yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan yang saya mau. Dari mulai pekerjaan, kehidupan rumah tangga, dan terakhir mengurus ibu saya. Pada saat itu, saya merasa ritual yang saya lakukan kok tanpa rasa. Saya terus berpikir, apa ada yang salah sama saya? Sehingga dihadirkan orang-orang yang mengecewakan saya. Padahal saya merasa sudah totalitas. Proyek saya bisa dikatakan tidak sesuai, pokoknya saya kecewa. Namun semalam jam-jam dini hari sebelum berangkat saya terbangun. Saya sampai dalam hati berkata saya tidak mau ketemu ayah walaupun datang. Karena saya yakin ayah akan baca energi saya. Energi saya kacau balau. Tetapi setelah saya pulang tadi pagi, entah dari mana ada kekuatan, saya happy. Saya happy. Oh, ternyata saya banyak memilih. Saya tidak sadar kalau orang-orang yang terakhir-akhir datang ke saya itu adalah manifestasinya juga. Itu adalah pesan untuk saya untuk lebih sabar, untuk lebih hadir, bahwa memang hidup ini tidak untuk memilih, tetapi menjalani
lebih banyak bersyukur dan menerima. Itu saja Ayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi selama kita masih memilih, kita akan terus-menerus sibuk mengambil yang ini, menyingkirkan yang itu. Padahal semua yang dipilih itu hasil penilaian kita sendiri. Padahal semua yang terjadi di semesta ini kebenaran. Tapi dinilai benar salah oleh pikiran kita sendiri. Dan kita menyangka seolah-olah yang tidak disukai itu berasal dari luar. Padahal yang tidak disukai itu berdasarkan definisi kita. Bahwa itu tidak disukai. Karena kita tidak siap, tidak kosong. Makanya tempo hari saya memberikan kajian, dalam kekosongan kita menjadi utuh. Kapan kosong itu? Saat kita menyediakan ruang seluas-luasnya. Bahwa kita, dari dalam meditasi saya katakan, bukan yang terjadi. Kita ini ruang di mana kejadian itu ada. Diri kita tuh ruangnya loh, bukan kejadiannya. Diri kita tuh lautnya, bukan ombaknya. Tapi kita tuh fokus kepada yang tadi. Pikiran kita jadi sibuk. Akhirnya apa? Merasakan sesuatu yang tidak nyaman kan, Mbak Uri? Jadi ketidaknyamanan itu ya berasal dari persepsi yang dibangun oleh kita sendiri. Cuma kita sering tidak jujur. Karena kita selama ini hidup dalam keadaan kebodohan dan ketidaksadaran. Betul? Oke. Sekarang kita persilakan Bu Dr. Ferry dulu deh. Kalau Dr. Boyke sering nonton di TV, Dr. Ferry-nya ini yang belum pernah kita tonton kan? Silakan Bu Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dapat undangan ayah itu kan saya bilang kemungkinan akan terlambat karena harus menghadiri acara akad nikah dari temannya Dr. Boyke. Tapi terus entah gimana akhirnya kita bilang udah nggak usah ke sana. Kita langsung aja ke sini tapi tetap masih agak telat karena supir ada nganter orang tuanya dulu. Nah, saya ini kan tipe orang yang mungkin terlalu banyak gitu juga ya. Kayak denial gitu, masa sih gitu. Jadi agak ribet otaknya nih. Terus nah sebelumnya kan kita ke Cina. Itu pada saat di Cina itu saya kok bisa ya ngerasain, biasanya tuh kalau ngeliat tuh biasa aja gitu kan. Tapi pada saat saya ngelihat alam di sana, gunung-gunungan gitu, kok nikmat banget. Terus kita jalan ke jembatan yang rasanya dari gunung ke gunung jauh, itu nggak ada rasa capek sedikit pun. Dan itu buat saya tuh kayak, amazing banget gitu ya. Mungkin itu karena sudah dibukakan juga sebelumnya. Terus aja gitu, tadi pada saat waktu meditasi, itu kan saya mula-mula tuh emang karena otak ribet, saya tuh biasanya nggak pernah bisa meditasi. Kayak apa sih rasanya? Nah pada saat udah mulai di tengah-tengah, tiba-tiba saya tuh ada mungkin yang tadi seperti bulan, jadi ada bulat gitu warnanya putih, terus bulat banget, gede di depan mata saya, terus saya cuma, apa ya ini ya? Gitu masih ada bertanya-bertanya gitu, tapi udah lama-lama saya bilang, oh ini yang mungkin mesti pasrah kali ya. Saya udah nggak mikir, nggak apa-apa, sampai saya nggak dengar itu suara-suara air ini, terus saya nggak dengar. Terus udah gitu, setelah lama itu warna putih bulat, terus lama-lama jadi kuning, jadi benar mungkin kayak matahari gitu, tapi nggak sehebat matahari, cuman lebih kuning, agak terang. Nah betul pada saat dibuka mata itu terang banget, jadi saya langsung bilang, kok terang ya, kayak gue bilang gitu kan. Nah pada saat waktu lagu, itu kan saya waktu sampai saudara-saudara tuh anak-anak menikah, saya tuh sampai kayak gini, saya pengen lihat nih, Teteh ini nangis apa enggak sih? Karena saya orang itu nggak pernah nangis, nggak pernah sedih, walaupun anak-anak menikah gitu ya, saya tuh nggak, karena buat saya anak-anak menikah itu udah sesuatu yang bukan disedihkan gitu loh. Tapi pada saat lagu ini tadi yang waktu dibilang, aku pulang pada saat hening, pada saat bersujud, tuh saya benar-benar kayak plek jatuh nggak bisa ngapa-ngapain, terus saya tuh kayak dipeluk gitu loh, ada yang itu loh sebenarnya kayak waktu dulu lagi kayak di Nina Bobokan lagi, jadi kayak saya ada yang meluk dengan kasih sayang saya itu aja, makanya tadi akhirnya saya nangis juga pada saat itu sih yang tadi saya rasakan. Ya, makasih. luar biasa ya. Ya, tadi Bu Dr. Ferry mengatakan perjalanan ke China, kemudian melihat alam begitu indah. Kalau kita lihat ya, yang pernah ke China jalan-jalan ke sana, alam di sana itu diperlakukan begitu alami. Jadi kalau ada gunung, malah didandanin gunungnya itu. Kalau yang pernah memanjat ke tembok Cina itu, kalau saya dulu dengan istri saya minta diantarkan ke tour leader untuk manjat tembok Cina yang paling terjal. Jadi bukan yang standar, tapi nggak dapat sertifikat. Jadi cari yang paling terjal itu, yang kalau sudah di puncak tertingginya itu kita bisa melihat wihara. Saya merasakan seperti yang dirasakan oleh Bu Dokter tadi itu, sebuah, kenapa ya, saya kok memandang pohon berbeda. Saya memandang alam tapi berbeda. Jadi begitu kita merawat alam, ternyata alam juga merawat kita. Itu timbal balik dari alam. Jadi sebetulnya alam dengan saya ada apa nih? Sampai pada satu kesadaran kata alam, yang membentuk diri kamu
dengan yang membentuk kami-kami ini, kata gunung, kata sungai, adalah Dia yang sama. Jadi ketika kita sudah tadi diajak untuk mengalami yang Maha Esa itu, karena kita semua sadar bahwa semua adalah manifestasi. Dan sepulang dari sini Bapak Ibu jangan heran. Kalau melihat segala sesuatu di semesta ini menjadi lebih lembut. Jadi hari ini saya tidak ceramah banyak-banyak seperti biasa. Tapi poin-poin yang saya sampaikan itu adalah pengalaman pribadi saya. Menyelami ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid tingkat tinggi itu. Luar biasa. Tadi Bu Dr. Ferry merasakan ada yang hadir. Padahal mata ini sedang ditutup. Jadi kok bisa menyaksikan? Itu warnanya tadi awalnya putih, kemudian menguning. Kok bisa? Bisa cerita. Padahal mata ini kan ditutup. Saat kita mencapai keheningan yang dalam. Saat mata ini ditutup pun, mata abadi kita mulai muncul. Itu adalah mata abadi, mata yang kekal. Mata yang tidak pakai kelopak lagi. Jadi ketika mencapai keheningan, kelopak mata abadi itu terbuka. Sehingga tadi itu ditungguin. Ini ya, ini. Pengalaman ini bisa dialami oleh para sahabat ketika sholat. Kenapa para nabi, ya seperti Nabi Muhammad, sholatnya itu bisa sampai berlama-lama. Karena ada yang nungguin. Ada yang hadir. Nah tadi puncaknya apa? Merasa dipeluk. Saat kita merasa dipeluk itu bukan merasa lagi. Itu pelukan energi semesta. Karena saat dimana aku kita lepas tadi. Kemudian kita menyatu. Yang ada cuma sang keberadaan. Itu kita pulang. Dan kematian yang sebenarnya ya begitu. Pulang itu ya memasuki dalam pelukannya. Makanya saya juga heran kenapa mati dianggap musibah. Kenapa banyak orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau di Quran dikatakan idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada musibah ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kematian jadi pakai kalimat itu? Kan bukan musibah. Tanya sama Dr. Ferry tadi. Beliau tidak bisa menceritakan pengalaman tadi. Yang ada cuma hangat-hangat air mata aja. Dan saya bisa merasakan perasaan yang para sahabat rasakan tadi. Jadi walaupun kepulangan kita itu hanya beberapa saat saja, tapi efeknya nanti, tiba-tiba semua rahasia semesta terbuka. Tiba-tiba pengertian kita terbuka. Tiba-tiba pikiran-pikiran kita yang terbatas itu dilampaui. Masuk pada tubuh intuisi. Tiba-tiba kita paham sesuatu yang sebetulnya kita tidak paham. Itulah ketika kita sudah dapat hidangan dari langit. Itu hidangan itu. Itu Idul Fitri itu tadi. Lailatul Qadar itu. Kan selama ini kita hanya bermain-main di kulit aja. Muter-muter terus. Tapi kita nggak masuk-masuk pada pengalamannya. Ya, walaupun saya persilakan sharing ke depan, tapi yang di-sharingkan itu bukan pengalamannya. Karena pengalamannya tidak bisa. Itu hanya gambaran tentang pengalaman itu, karena kehabisan kata-kata. Jadi, ketuhanan yang Maha Esa itu bukan harus dibaca tiap Senin oleh semua siswa. Ketuhanan yang Maha Esa ini harus menjadi gerakan masif bangsa Indonesia untuk sadar bahwa kita adalah manifestasi dari Tuhan. Dan kita datang ke semesta ini membawa cintanya. Kalau semua orang paham dengan ini, saya kira bangsa Indonesia ini mentaati aturan bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar. Membuang sampah pada tempatnya bukan karena takut didenda, tapi karena memang ketika disingkirkan kotorannya alam ini indah. Ini pendidikan yang harus kita bangun di negeri ini, pendidikan kesadaran. Walaupun Pew Research Center sudah mengumumkan bangsa Indonesia ini sudah menempati urutan teratas. Negara yang paling rajin beribadah dan berdoa. Yang mengalahkan Kenya, Nigeria, kita ini teratas. Bayangkan saja, 95% bangsa Indonesia setiap harinya beribadah dan berdoa. Diperkirakan oleh Pew Research Center, 270 juta bangsa kita ibadah dan berdoa. Setiap hari. Juara bukan? Kebayang kalau ibadah dan berdoanya dengan kesadaran. Bukan pengen surga, bukan takut neraka. Kan itu moralitas. Dari kesadaran. Kebayang kita ini akan jadi bangsa yang melejit itu. Bisa mengalahkan semua bangsa manapun. Karena kita punya modal ini nih, modal. Ketekunan dalam beribadah dan berdoa. Bereskan cara ibadahnya, bereskan cara doanya. Keren itu. Ya. Nah, sekarang kita minta Dr. Boyke. Beliau, karena tadi Dr. Boyke itu akhir dari sesi meditasinya nangis beliau. Kita juga pengen tahu kenapa beliau nangis. Silakan, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.
Saya mungkin manusia, kalau dibandingkan dengan istri saya ini manusia yang cengeng ya, sedikit-sedikit gampang nangis. Anak nikah nangis, anak sungkem nangis. Memang seperti itu, mungkin Tuhan menjodohkan saya sama dia juga. Karena dia lebih tua, dia mah anak sungkem, anak apa enggak. Sampai teman-teman saya selalu bilang, lo mah gila ya, bini lo gak begitu, lo mah nangis air mata itu betul-betul yang gak bisa ditahan. Memang saya seperti itu gitu, tapi ya dia bisa terima saya seperti itu. Jadi kalau ketika saya misalnya lagi ada masalah juga, masalah dulu adalah macam-macam, dia yang lebih tahan dibandingkan sebenarnya dengan saya. Nah, yang jelas ya, saya berterima kasih sekali bahwa saya hari ini juga bisa hadir. Kemudian yang saya rasakan sejak dibuka ya sampai dengan sekarang, pertama adalah kan dia suka bilang, Pak aku mau ngadu sama Pak Ayah Guru, kenapa mah? Kok aku kalau nutup ini masih belum, sementara saya suka bilang, Ma aku sih alhamdulillah ya, sekian nutup mata aja udah kelihatan tuh bintang, aku bilang gitu. Jadi udah tutup mata, jadi bintang biasanya udah bintang, terus nanti ada cahaya bulan, terus baru yang gede-gedenya. Tapi itu yang aku alamin ya kan, beda-beda. Karena dia juga kan udah nyoba, dia udah banyak sih seperti tadi tuh ya. Dia selalu bilang begitu ke saya bilang, yang ngomong aja sama Ayah Guru, kenapa kok dia udah coba kadang-kadang, yang penting rajin aja mah, gak usah terburu-buru. Saya juga gak mau kok semua terburu-buru, segala sesuatu itu ya saya kerjakan dengan dengan santai gitu. Karena saya selalu mengatakan bahwa Tuhan itu amat sayang sama saya, jadi ya saya selalu santai aja menghadapi apapun, ya udah paling tinggal nanya aja, ini mesti gimana ya, dia bilang sok atuh kieu, sok atuh gini, kayak ada yang menuntun aja gitu dari dalam diri. Itu yang jelas yang setelah di badan. Mungkin kalau dibilang perubahan aku jadi lebih sabar enggak sih? Enggak juga ya Maya. Kamu jujur dong. Karena dia juga ke saya kadang-kadang gak sabar ujiannya ya kan. Misalnya ledeng gak dimatiin, dia masih suka marah tuh. Kalau misalnya ledeng gak dimatiin, atau saya makan pakai tangan, gak pakai sendok, dia suka masih, ayo tangannya dibener-benerin, masih suka. Padahal saya bilang ya memang udah kebiasaan, susah ya. Nah tapi yang kedua adalah yang paling penting adalah sholat ya. Meskipun saya sholatnya cuma pagi petang aja ya, pagi petang. Mungkin itu kekurangan saya pagi petang. Itu adalah ketika saya sujud itu, saya cuma maunya berterima kasih aja, gak mau ngomong apa-apa lagi. Demikian juga ketika saya berdoa kan biasanya, Robana atina fidunya hasanah ya, Allahumma firli warhamni wahdini wa'afani. Enggak, hanya alhamdulillahirabbil alamin, terus keluar air mata. Cuman itu aja, Tuhan. Terima kasih. Saya artinya tuh ya terima kasih aja gitu. Apalagi yang saya mesti minta. Engkau sudah kasih aku semuanya, apa sih yang enggak dikasih gitu loh. Saya udah pada itu. Jadi kadang-kadang sujud saya nangis karena itu aja. Kok nggak mau dia Robana atina fidunya biasa saya kan, ataupun Allahumma firli warhamni wahdini wa'afani warzuqni, atau permohonan nggak mau. Dia udah cuma bilang alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Udah cuman itu aja. Innallahu ala kulli syai'in alim. Engkau melihat aku bersyukur kepadamu. Amin amin ya rabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Cuman itu aja. Saya cuma bisa bilang itu. Yang mungkin yang saya dapat setelah ayah, karena dari situ saya banyak merenung ya. Merenung bahwasanya memang betul Ayah Guru bilang, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang selama dan saya tuh suka nggak enakan kalau suruh berdoa begini, ayo tangannya angkat ya kan nggak enak kan sama Ustadz yang misalnya saya nggak angkat tangan kan, terus ya karena ya gimana ya kebiasaan gitu kan, ada teman-teman di WA misalnya musibah ada yang meninggal, semoga engkau tabah menghadapi musibah yang Allah berikan, padahal itu kan bukan musibah. Tapi kalau saya nggak bilang kayak gitu, lo kok ngasih ini gitu, kayaknya tuh nganggap orang kena musibah kok diem aja gitu kan. Kadang-kadang saya masih ada pikiran-pikiran semacam itu. Sama juga kalau ada yang menikah kan, semoga sakinah mawadah warohmah. Kenapa? Padahal kan sebenarnya kita cukup sakinah aja ya, menjadi keluarga yang mengenal Tuhan. Jadi ada hal-hal memang yang banyak berubah, tapi terus terang Ayah Guru, kadang-kadang saya suka nggak enak juga kalau misalnya saya tidak mengadahkan, mohon dong sama yang di atas. Nah, padahal yang di atas tuh apa gitu loh, eternit ya. Saya udah tahu begitu, tapi kan saya nggak bisa dong. So ngomongin ke orang-orang nanti bilang, oh sok tahu, sok ma'rifatullah. Saya juga nggak mau. Jadi ya saya berdoa kepada yang mohon kepada yang di atas, ya sama-sama angkat tangan ya angkat tangan. Sebenarnya pengen juga saya protes, saya bukan tipe tipe seperti ayah. Memang meskipun saya pun seperti itu sudah termasuk orang-orang yang banyak mengatakan, orang yang tanya sama istri saya, dibilang saya itu keras kepala. Karena saya banyak sekali hal-hal yang sering saya tanyakan dan saya dianggap terlalu banyak protes. Sekarang udah bertambahnya umur, sudah rada berkurang, saya nggak boleh juga, sebenarnya nggak boleh juga. Betul kata Ayah Guru, kalau kita memang boleh kita menanyakan. Tapi nanti kalau saya menanyakan begitu, apa orang nggak pikir saya sombong? Mentang-mentang lo, jadi saya juga nggak mau, saya diam aja, ya udah gitu loh. Ya itu yang kedua. Yang ketiga adalah saya senang banget ya bisa ketemu dari semua
teman-teman ya, artinya sama-sama kita berjuang untuk apa ya, untuk menyadarkan. Karena saya selalu mohon sih memang di dalam hidup saya, selalu Tuhan, saya cuma satu mohon seadanya pun saya harus hidup kembali, jadilah saya manusia yang berkesadaran dan tahu jalan pulang. Itu saya selalu mohon di dalam setiap saat pulang ya. Dan ya itulah, ya akhirnya saya dipertemukan dengan ayah guru ini. Karena saya selalu mohon, karena menurut saya orang yang berkesadaran itu, ya dia tidak akan mudah terombang-ambing. Ya, dia sadar gitu loh, bahwa ada kekuatan yang ada di dalam diri dia bisa mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Ya itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ayah guru terima kasih sekali, karena buat saya hadir juga di sini, saya juga berusaha untuk mendekat dengan, dan alhamdulillah saya dikasih tempat dekat dengan ayah guru. Bukan saya apa-apa, nggak saya pesen ya, karena saya memang pinggang saya juga sudah mulai lah, namanya udah mau 70 ya, jadi udah tahu agak saya duduk harus gender. Kemudian yang saya idikan adalah energi dari ayah guru sendiri ya. Bagaimanapun ayah guru itu kan kalau orang bilang sih mungkin nggak saya betul walian mursidan, guru yang membimbing kita ya. Jadi saya berterima kasih bisa dekat dengan dengan ayah guru di sini, sehingga energinya pun bisa membuat saya mudah-mudahan makin terbuka lagi, dan mudah-mudahan saya juga satu-satunya cita-cita yang selalu adalah hidup bersadaran dan bisa pulang dengan tersenyum ya. Pulang dengan menangis bukan karena sedih, menangis karena bahagia, ketemu dengan sumber asalnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya, kayak di TV ya. Kalau lihat Dokter Boyko lagi bicara itu, gak ada habis-habisnya. Energinya selalu kuat ya, luar biasa. Jadi cita-citanya kan tadi, ingin menjadi orang yang berkesadaran dan bisa pulang ke sumber awalnya. Saya sering berpikir, sebetulnya pertanyaan kematian itu yang paling bagus apa ya? Kemana saya pergi ketika mati? Atau adakah yang pergi ketika mati? Ulang ya. Pertanyaan kematian itu, apakah yang pertama, kemana saya akan pergi ketika saya mati? Pilih ya. Atau ada yang pergi gitu? Jadi setelah saya mengalami ketuhanan yang Maha Esa itu, akhirnya kata-kata saya nanti akan pulang kepada Allah, itu kan kata-kata seolah-olah bahwa saya dengan Allah itu jauh. Seolah-olah Allah itu ada di tempat yang mana begitu. Padahal kan Allah itu tidak pernah meninggalkan saya. Apakah Allah meninggalkan saya? Atau tubuh saya aja yang sudah tidak kuat lagi jadi wadahnya bagi Allah? Jadi yang pulang yang mana? Sebetulnya kita itu tidak pulang. Tubuh kita aja sudah tidak kuat mewadahi itu. Itu yang disebut mati. Pertanyaannya lagi, ada nggak yang mati? Nggak ada. Ada yang pergi? Nggak ada. Mati itu cuma tubuh kita sudah tidak sanggup lagi mewadahi itu. Jadi sebetulnya yang pergi itu adalah tubuh. Pertanyaan saya, apakah tubuh itu saya? Bukan. Berarti pertanyaan kematian itu, ya, kemana saya akan pergi ketika mati? Atau adakah yang pergi? Jadi sebetulnya pertanyaan itu yang kedua, adakah yang pergi? Tidak ada. Ada nggak yang pulang? Nggak ada. Ya di situ-situ juga. Apalagi sekarang sudah ada riset dari fisika kuantum. Dari Roger Penrose, ahli fisika kuantum pemenang hadiah Nobel. Ternyata beliau sendiri ahli fisika kuantum mengatakan bahwa kesadaran itu eksis. Tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Ini orang fisika kuantum loh yang bicara. Dia tetap ada dan tidak pernah pergi. Makanya kesadaran terakhir, saat seseorang mati, akan menjadi kesadaran awal saat seseorang hidup kembali. Jadi sebetulnya hidup kembali itu artinya kesadaran meneruskan perjalanan di tubuh yang baru. Karena tubuh yang lama pergi. Jadi yang pergi itu bukan kita. Yang pergi itu cangkang kita hanya untuk didaur ulang ke tanah supaya jadi jagung yang baru, padi yang baru, jadi rambutan yang baru, jadi sperma yang baru, jadi tubuh yang baru. Jadi sebetulnya ya ini hanya proses daur ulang sesaat. Dan yang ini kesadaran itu tetap eksis di medan kuantum. Makanya konsep mikrotubulus, konsep interaksi antar neuron, nggak berlaku lagi. Karena ternyata
Kesadaran itu eksis, tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tetap ada dan abadi. Jadi, Pak Dokter, gak usah pengen pulang. Gak usah pengen pulang. Ya, gak usah pengen pulang. Nah, inilah karena kita itu harus pulang, makanya itu yang membuat manusia sibuk. Mengumpulkan bekal. Ini salah lagi. Harusnya sibuk meninggalkan bekal. Kita tuh hidup, apalagi nih, mohon maaf, saya bukan merendahkan ya. Yang hidupnya menganggap itu persiapan untuk masuk surga. Padahal hidup sendiri sudah surga. Hidup sendiri itu sudah surga. Lalu kenapa persiapan masuk surga? Kita udah masuk. Paham ya? Nah, oleh karena itu, kalau saya bicara begini, tangkap esensinya. Perhatikan. Oh, berarti tidak ada yang pergi. Tidak ada yang pulang. Karena diri sejati saya ya tetap ada. Di sini, saat ini, sekarang. Cuman wadah yang mewadahi itu nggak sanggup lagi. Maka wadahnya didaur ulang. Masih takut kematian? Gak ada yang mati. Karena kalau yang hidup itu bisa mati, bohong dia nggak hidup. Sebetulnya yang mati itu yang pernah hidup. Karena terhidupi. Jadi yang mati itu cuma tubuh. Karena tubuh ini mati, terhidupi oleh kehadiran yang hidup, lalu kelihatan seperti hidup. Dia tidak sanggup mewadahi kehidupan. Maka itu yang disebut dengan kematian. Padahal sebetulnya tidak ada yang pergi. Yes? Nah, sekarang tinggal pertanyaannya. Ya, itu mah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran. Jadi, ya, nyangkut di pohon mangga itu artinya seperti minyak, dia bersama air, tapi tidak bersenyawa dengan air. Itu nyangkut di pohon mangga itu. Ada bersama dengan semesta, tetapi dia tidak bersenyawa dengan semesta. Paham ya? Minyak itu air sebetulnya. Cuman terkontaminasi oleh zat lain. Nah, ketika dia masuk ke dalam air lagi, tempat asalnya, dia menjadi terasing. Si air itu gak nerima. Maka dia harus dibersihkan dulu unsur-unsur yang non airnya. Ketika unsur yang non airnya dihilangkan, begitu dia sudah disuling, dia mau lagi bersenyawa. Jadi sebetulnya orang yang mati gak bisa pulang, istilahnya itu. Dia itu ada di sini, tetapi dia tidak bersenyawa lagi dengan tubuh ilahi. Kenapa? Ada ketidakmurnian yang melekat di dalamnya. Itulah pentingnya tazkiyatun nafs. Dia harus dibersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Saya sudah sampaikan. Otak kita ini sangat terbuka. Nah, lihat saya. Mau dengar sains sedikit? Oke. Ketika kita datang ke alam dunia, waktu bayi, di otak kita itu ada yang namanya GABA. GABA itu gamma aminobutyric acid. Ya. Jadi GABA itu gamma aminobutyric acid. Itu semacam mekanisme biologi yang memblok informasi. Makanya ketika bayi itu melihat wajah kita, karena terus-menerus wajah kita yang dilihat oleh dia menjadi mulai akrab dengan kita. Dia belum bisa memahami bahasa abstrak yang lain di luar itu. Pemikiran belum masuk. Makanya bayi coba kasih pencerahan kayak gini. Dia hanya bisa memasukkan yang ada di wajahnya yang terbatas saja. Nah, itu karena gabanya masih utuh. Nah, gaba ini makin hari makin runtuh. Sehingga informasi-informasi yang tidak penting pun akhirnya masuk. Mekanisme gabanya sudah tidak berfungsi lagi. Nah, oleh karena itu maka gamma aminobutyric acid ini harus diaktifasi lagi. Dikembalikan lagi ke defaultnya. Salah satunya adalah di detox alam bawah sadar. Karena terlalu banyak informasi yang masuk, akibatnya apa? Alam bawah sadar kita menjadi sampah dari program-program yang tidak penting. Akibatnya apa? Nasib kita terus-menerus dikendalikan oleh mesin yang terbentuk oleh lingkungan. Misalkan gini, lingkungan bilang, kamu gak mungkin kaya. Kita gak ada keturunan jadi orang kaya. Masuk tuh jadi program. Nah, program itu terus akan jadi mesin yang menciptakan nasib. Contoh nih, saya kasih tahu. Ada sahabat kita yang baru dioperasi tiroidnya. Lalu ketemu saya. Saya ini sekarang sudah tidak punya tiroid lagi. Sehingga semua hormon-hormon yang dibutuhkan tubuh saya tidak bisa diproduksi lagi oleh tubuh saya.
Sehingga untuk memenuhi hormon itu saya harus meminum banyak obat yang bisa menghadirkan hormon yang saya butuhkan. Lalu saya dengerin aja beliau bicara. Lalu terakhir saya bilang begini, di tubuh ibu masih ada Allah? Oh masih, kan saya masih bernafas. Emang Allah lebih rendah gitu derajatnya dari tiroid? Boleh nggak kalau sekarang dirubah pikirannya? Nggak ada tiroid pun saya masih bersama Allah. Kalau Allah saya izinkan memproduksi hormon itu, saya tidak usah makan obat. Bisa nggak bicaranya begitu? Baru kepikir, oh ya? Saya ginjalnya 1, tapi setiap pagi saya bilang terima kasih kedua ginjalku. Dan saya kalau naik gunung, dibanding Pak Sugeng ya masih. Dibanding yang 2 ginjalnya sih masih menangan saya lah. Karena saya menciptakan ginjal imajinasi. Dan ternyata bisa. Jadi pengumuman nih buat mereka yang merasa seolah-olah tubuhnya sudah kurang sempurna, tidak utuh lagi. Ada yang maha utuh dalam diri kita, Allah. Kalau begitu saya balik tanya, apakah yang memproduksi hormon itu tiroid atau Allah? Allah. Jadi tiroid itu medium saja, media. Boleh nggak kalau kita langsung bypass aja tanpa tiroid pada Allah? Bisa. Bisa. Saya bisa bypass. Saya tidak punya sawah, tapi beras saya banyak. Karena saya tidak berpikir, saya akan punya beras kalau punya sawah. Capek atau kudu macul. Saya bypass aja sawahnya. Ya, walaupun saya nggak punya sawah, beras saya nggak kekurangan. Setiap orang yang punya sawah panen, ingat saya. Kan bisa begitu, betul nggak? Bisa begitu, like attracts like, bisa begitu. Jadi, ternyata kita punya kekuasaan yang luar biasa. Tetapi, energi yang hebat itu tertidur karena kita belum sadar. Makanya manusia itu disebut sebagai energi yang tertidur. Nah, saya ini ingin dalam hidup saya sekarang membangkitkan energi yang tertidur itu. Sehingga 7 cakra energi itu udah gak ada cakranya lagi. Cakra itu kan gini, terlarang. Maka disebut cakra energi, berarti energinya tidur, masih kena cakra. Nah kita buka cakranya tuh. Dari cakra bawah, masuk kepada cakra sek. Cakra ini, pusar, cakra sini, cakra jantung, cakra sini sampai cakra mahkota. Kalau sudah tidak ada cakra lagi, itu energinya itu mengalir dengan deras. Dan kita bisa selaras dengan energi semesta. Tadi saya sudah kasih bocoran. Bapak Ibu tadi disuruh napas hidung-hidung. Hidung-mulut, mulut-hidung, mulut-mulut. Itu adalah napas anasir namanya. Untuk meseimbangkan unsur tanah, air, dan udara. Jadi orang yang sakit itu sebetulnya karena unsur tanah, air, dan udara di tubuhnya nggak seimbang. Nah di detox nanti itu akan di-defaultkan kembali. Kembali kita ke tubuh yang awal saat kita lahir. Diseimbangkan lagi. Nah kenapa sekarang tidak seimbang? Karena kita pola makannya nggak bagus. Akibatnya di tubuh kita ini tidak seimbang. Coba perhatikan. Kan ada orang yang sukanya makan itu aja. Gak variatif. Hayang teh sambal we jeung peda. Betul nggak? Aku juga termasuk itu loh. Pengennya tuh sambal sama itu ikan asin. Nikmat. Jadi konsepnya nikmat. Konsepnya bukan berapa banyak unsur kimia yang dibutuhkan tubuh harus dipenuhi. Makanya makan harus variatif. Unsur sayur, unsur buah, unsur protein, unsur harus lengkap. Kebayang ya? Yang makannya selalu nasi sepiring, 3/4 bola. Di ujung itu ada ikan asin sedikit, sambal. Bukan merendahkan, bukan. Berarti kan ada unsur kimia yang tidak terpenuhi. Akibatnya apa? Tubuh ini, perbandingan unsur tanah, air, api, udaranya, gak seimbang, sakit. Itu baru dari sisi materi. Belum lagi dari sisi metafisik. Terlalu banyak timbunan emosi. Banyak orang yang mengira kalau detox alam bawah sadar itu hanya berbicara tentang aspek mental. Bukan. Metode Buhun yang saya ajarkan di Tanah Parayangan ini mengintegrasikan unsur fisik dan metafisik. Sehingga anasir-anasir yang kurang dalam tubuh ini nanti diseimbangkan. Gitu. Ada nggak tadi ya yang datang ke sini kepala kunang-kunang, kepala apa penglihatan? Penglihatannya kunang-kunang, baru naik sedikit sudah repot. Langsung kuning itu. Bukan lihat matahari seperti Bu Dokter tadi, langsung kuning. Nah itu berarti keseimbangan anasir, unsur pembentuk tubuhnya itu tidak seimbang. Jadi leluhur kita itu melampaui para psikolog. Cuman mereka nggak pernah pameran aja. Nah saya mendetoks alam bawah sadar dengan menggunakan metode Karuhun. Dan itu nggak ada yang bisa menyaingi. Kenapa? Kalau metode yang biasa, metode psikologi banyak. Metode ini tidak banyak. Ya, iklan sedikit ya udah lewat. Pesan saya yang terakhir sebelum meninggalkan ruangan ini, nanti setelah makan, naik lagi ke sini.
dengan cara yang sudah saya ajarkan. Ya, setelah itu turun lagi, naik lagi. Coba ya, bisa berapa kali sampai menemukan kesadaran, ternyata jalan dengan kesadaran itu ternyata berbeda. Saya kalau pergi kemana-mana ya banyak jalan. Apalagi kalau saya di Jelokong itu ngontrol orang yang kerja, jalan. Jalan. Ya. Makanya sengaja gedung ini diasingkan dari jalan. Ya, jadi tidak akan dibangun trek untuk masuk kendaraan ke sini. Enggak, pokoknya harus jalan. Ya, yang kurang jalan itu kurang bahagia hidupnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.